Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari di episode-episode sebelumnya, yaitu kata sifat dan tempat-tempat yang dimana isim di saat itu tidak menggunakan tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Al-waladul waqihu, anak yang buruk. Al-waladul waqihu, anak yang buruk itu la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Dia tidak beradab bersama kedua orang tuanya dan bersama guru-gurunya. Di sini al-waladul waqihu. Al-waladul waqihu di sini tidak menggunakan tanwin. Mengapa? Karena ada alnya. Kalau sudah masukkan al, maka tanwin tidak bisa masuk. Kemudian di sini al-waqihu harokatnya dhammah. Mengapa harokatnya dhammah? Karena al-waqihu di sini menjadi sifat dari lafaz al-waladu. Al-waladu harokatnya dhammah, maka al-waqihu juga mengikuti harokat al-waladu. Kenapa di sini al-waqihu tidak memakai tanwin? Juga karena kemasukan alif lam. Kemudian di sini al-waladul waqihu la yata'addabu. Anak yang buruk itu tidak beradab. Al-waladu sudah dibahas tadi, tidak bisa masukkan tanwin. Kenapa? Al-waqihu kenapa menggunakan dhammah? Sekarang pertanyaan pertama dulu. Al-waladu mengapa berharokat dhammah? Karena al-waladu di sini menjadi mubtada, dan mubtada harokatnya dhammah sebagaimana pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Al-waqihu mengapa menggunakan dhammah juga? Karena dia menjadi sifat dari al-waladu. Karena dia menjadi sifat dari al-waladu, maka dia dibaca dhammah juga. Tidak pakai tanwin karena ada alif lamnya. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah, yaitu la yata'addabu. Anak yang buruk itu tidak beradab. La yata'addabu fi'il mudhari'. Kemudian ma'a walidayhi bersama kedua orang tuanya, wa asatidatihi dan bersama guru-gurunya. Wala yahtarimu dan dia tidak menghormati man siapa, huwa dia akbaru minhu lebih dewasa darinya. Wala yarhamu dan dia juga tidak menyayangi man orang, huwa yang dia asgharu lebih kecil, minhu darinya. Wa yakdzibu dan dia berbohong idza apabila takallama berbicara. Wa yarfa'u sautahu dan dia mengangkat. Anak yang buruk itu mengangkat apa? Sautahu kenapa dia menggunakan fathah? Karena dia menjadi objek dari mengangkat. Apa yang dia angkat? Sautahu, suaranya. Makanya disebut dengan maf'ul bih, dan maf'ul bih harokatnya fathah. Kemudian kenapa sauta ini nggak pakai tanwin, nggak sautan? Karena dia menjadi mudhaf. Ya, tempat kedua di dalam isim yang tidak boleh menggunakan tanwin, sauta. Saut di sini mudhaf, haknya di sini fi mahalli jarin mudhafun ilaih, menjadi mudhaf ilaih. Idza dhahika apabila dia tertawa, dhahika fi'il madhi, wa yuhibbu dan dia menyukai asyatma celaan, dia suka mencela. Dia anak yang buruk tadi suka mencela. Asyatma kenapa menggunakan fathah? Kenapa? Karena dia menjadi objek fi'il yuhibbu. Apa yang dia sukai? Dia suka mencela, menjadi maf'ul bih harokatnya fathah. Kemudian kenapa di sini tidak menggunakan tanwin? Karena ada alif lam, seperti tempat pertama dari yang kita pelajari seputar tanwin yang tidak bisa berbarengan dengan alif lam. Wal kalam al qabiha dan dia suka berbicara kalam al qabiha yang buruk. Dia suka pembicaraan yang buruk. Wal kalam al qabiha. Al-kalama kenapa di sini baca fathah? Karena dia diatofkan. Nanti kita akan belajar insyaallah besok. Dia diatofkan kepada asyatam. Syatam ini maf'ul bihi. Maf'ul bihi harokatnya fathah. Maka setiap yang diatofkan, yang disandarkan kepada, disamakan hukumnya dengan maf'ul bihi, harokatnya juga harus sama, berharokat fathah. Al-qabiha kenapa al-qabiha dibaca fathah? Karena dia menjadi sifat dari al-kalam. Al-kalam harokatnya fathah, maka al-qabih yang jelek, ya, ini juga berharokat fathah. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena ada alnya. Ya. Wal mukhasamata, dia juga suka bermusuhan. Mukhasamah atau memusuhi atau bermusuhan. Mukhasamata juga sama, kenapa pakai fathah? Karena dia diatofkan kepada
maf'ul bihi, sehingga harokatnya juga fathah. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena ada alif lamnya. Wa yastahzi'u, dan dia merendahkan, bi ghairihi, orang lain. Wa yatakabbaru, dan dia orang anak yang buruk itu sombong alaihi, kepada orang lain. Wala yastahi, dan dia tidak malu, an ya'mala, tidak malu apa? Tidak malu melakukan qabihan, perbuatan yang buruk. Qabihan, mengapa di sini menggunakan fathah? Karena dia menjadi maf'ul bihi dari ya'mal. Melakukan apa? Melakukan perbuatan yang buruk, maka dia menjadi maf'ul bihi, dan maf'ul bihi harokatnya fathah. Lalu kenapa dia menggunakan tanwin di sini? Karena setiap isim dia harus menggunakan tanwin selama tidak ada alif lam, juga tidak menjadi mudhaf, dan juga bukan mamnu' minas shorof. Nah, ini tidak ada semuanya, sehingga dia menggunakan tanwin seperti yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya. Wala yasma'u, dan dia tidak mau mendengarkan an-nasihata, tidak mau mendengar apa? Tidak mau mendengar nasihat. Nasihat berharokat fathah. Kenapa? Dia berharokat fathah karena dia menjadi objek dari yasma, menjadi maf'ul bihi dari yasma, dan maf'ul bihi harokatnya fathah. Mengapa tidak menggunakan tanwin? Karena ada alif lamnya. Itu adalah sedikit praktek tentang yang sudah kita ajarkan kemarin. Pertanyaannya sekarang, kenapa waladun di sini menggunakan tanwin, shaghirun juga menggunakan tanwin, dan kenapa harokatnya dhammah juga? Nah, kemudian ini juga mengapa pakai tanwin? Ya, silahkan jawab di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa praktek teori yang sudah kita ajarkan di episode-episode sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.